warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Dinyu kembali hadir menjumpai Anda dengan saya Sabiullah. Sejumlah informasi tekstual tajam dan terpercaya akan kami sampaikan. Baik pemirsa, informasi pertama akan kami sampaikan. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kini berhak melaksanakan perkuliahan tatap muka pada bulan November 2021 yang akan mendatang dan dikhususkan untuk semester 1 dan semester 3. Selain melaksanakan perkuliahan tatap muka, Universitas Muhammadiyah juga melaksanakan pertukaran mahasiswa studi S1, kemudian mahasiswa magang. Perkuliahan tatap muka ini juga tak lepas dari perkembangan COVID-19. Di Kota Palangkaraya yang saat ini sudah turun dari level 3 menjadi level 2. Sehingga ada sejumlah kebijakan relaksasi yang bisa diselenggarakan termasuk pertemuan tatap muka dengan persyaratan harus sudah vaksin, minimal vaksin 1. Persiapan perkuliahan tatap muka ini sudah diterapkan bersama pihak rektorat yang juga melaksanakan analis serta membahas persiapan teknis tatap muka. Baik pemirsa, akan terhubung dengan rekan kami yaitu dengan kembaran saya. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Saya sedang berada di kampus Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan ingin bertanya kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya khususnya semester 1 dan semester 3. Mas, Ya, saya mau bertanya. Sebelumnya Anda dari prodi apa? saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, di sini saya ingin bertanya tentang perkembangan kampus Muhammadiyah Palangkaraya. Kan kabarnya sebentar lagi mau tatap muka. Terus, gimana perasaan Anda? Gini lah, boleh lepas masker. Boleh. Yang pertama di sini kami yang Raja alami itu dari semester 1 sampai semester 3 itu perkuliahannya secara daring, yang mana tidak diperbolehkan untuk tatap muka di kampus terkecuali ada keperluan penting yang harus diurus ke kampus. Dan yang kedua, untuk perkuliahan yang akan mendatang ini kemarin ada bocoran dari dosen atau sebagian teman-teman yang lain bahwasanya akan diselenggarakan tatap muka, cuman tidak tahu kapan. Mungkin entah tahun depan atau setelah semester 2. Oh ya, pertanyaan yang kedua Mas, apakah lebih bagus dari tatap muka atau daring? Kalau pendapat Mas? Yang pertama gini, kalau pendapat saya sendiri lah, semisalnya itu tatap muka, dan tatap muka ini kan kita bisa bertemu dengan yang namanya teman-teman yang telah satu kelas dengan kita, dan kita juga bisa merasakan yang namanya duduk di kampus. Kalau semisal daring kan banyak keluhan. Yang pertama, kita kan tidak tahu atau apa yang namanya jaringan susah. Itu kan jaringan susah, terus terbatasnya kuota internet, dan yang kedua kan susah untuk memahami pembelajaran karena kan sistemnya malas-malasan menurut Reja lah. Karena kan itu kan ibaratkan itu cuman di kasur pun bisa Zoom perkuliahan. Jadi mungkin itu yang menurut saya lah. Oh, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya. Ya.
Mbak. Iya, Mas. Mau tanya, Ya, nama Mbaknya siapa? Debbie, Mas. Dari prodi apa? Dari Prodi Administrasi Negara. Oh, di sini saya ingin bertanya tentang mengenai perkuliahan tatap muka di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, menurut Mbak, gimana perasaan Mbak saat kuliah tatap muka? Iya. Perasaannya campur aduk sih, Mas ya. Ada tenang, ada senang juga, ada bahagia bisa kumpul sama teman-teman. Terus kita tatap muka dari yang kita pusing banget kita di rumah, yang belajarnya cuman dari daring, terus bangun tidur daring lagi, terus tugas yang banyak menumpuk dari dosen tanpa kita dapat materi yang langsung dari dosen gitu. Nah, cuman di samping rasa bahagia dan senang kita ketemu sama teman-teman, ada juga rasa cemas karena kan kita sekarang masih ada di tengah pandemi ya, Mas ya. Yang mana kalau kita pelajaran tatap muka, kita wajib banget buat protokol kesehatan yang ketat banget gitu. Protokol kesehatan yang ketat ini kadang bikin kita masih aja takutnya dalam artian kayak kita masih tetap jaga jarak, kita masih pakai masker, kita masih cuci tangan setiap masuk kelas dan lain hal. Cuman memang ada rasa takut dan lain hal kalau kita pengen ketemu sama teman-teman yang di luar daerah. Kebanyakan kan juga di Universitas Muhammadiyah bukan cuman mahasiswa yang dari Palangkaraya, ada yang dari luar daerah, yang sekeliling Kalimantan Tengah lah, bahkan ada yang di luar Kalimantan Tengah. Nah, makanya dari proses tatap muka itu banyak banget persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa, mulai dari yang wajib vaksin, terus juga ya tadi proses protokol kesehatan yang lumayan ketat. Senang sih kalau yang lebih pastinya perasaannya sekarang. Saya ingin bertanya yang kedua, apa sih perbedaan kuliah tatap muka sama online? Ya jauh beda sih, Mas ya. Dari segi pembelajaran aja kita dapatnya udah yang maksimal gitu. Maksimalnya bukan artian apa ya, jadi kita kalau pembelajaran tatap muka itu materi yang masuk ke kita lebih mateng, materi yang masuk kita juga kita lebih paham tentang apa yang dijelaskan dosen. Apalagi kalau praktek-praktek gitu, praktek-praktek itu kan harus banget kita ketemu sama dosennya, terus kita dijelasin gimana caranya, terus materinya semuanya. Terus kalau kita kalau kita bingung, kita bisa tanya sama teman-teman gimana tentang pembelajaran hari ini, gimana tentang pembelajaran dan materi hari ini gitu. Kalau online itu kan otomatis materi yang kita dapat kita harus emang bener-bener fasih gitu, kita harus bener-bener paham, kita harus bener-bener belajar sendiri, mandiri gitu sama tugas-tugas yang dikasih dosen gitu. Paham nggak paham kita harus kerjain gitu. Rata-rata sih emang nggak paham gitu, karena beda ya, Mas ya, diajarin dosen dari depan langsung sama yang dari laptop aja gitu tatap mukanya. Kita bertanya juga lebih leluasa, terus jam terbang kita buat konsultasi sama dosen juga lebih banyak. Jadi jauh berbeda, Mas. Emang enakan tatap muka sih daripada online gitu. Apalagi kita udah mau 2 tahun, Mas, online yang emang bener nyiksa banget sih. Teman-teman di kampung, teman-teman di sini juga semuanya sakit kepala gitu. Banyak banget tugas dari dosen yang emang harus kita kerjain tanpa tatap muka gitu. Oh, terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama-sama. Ya Mbak, permisi Iya. Mbak. Mas, permisi Mas. Oh iya Mas, mau nanya tentang di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengenai tentang prestasi, nilai. Nah, di sini gimana nilai Anda saat perkuliahan daring? Oh, jadi nilai ya? Nah, ini Oh, IPK ya? ya. Kalau IPK saya sih selama daring ini lumayan bagus sih. Paling kalau semester 1. Kalau semester 1 tuh lumayan anjlok. Jadi pas naik ke semester 2 nih selama daring nih bagus sih, tapi nggak ada hasil memuaskan lah kalau masih daring kayak gini. Nggak ada kayak gimana lah. Kayak nggak ada rasa bangga gitu lah. Soalnya kita kan masih berpatokan sama HP. Ya. Nggak langsung dari otak kita gitu. Gitu sih. Nah, kalau saat perkuliahan daring ini apakah ada prestasi yang emasnya dapat? Kalau prestasi selama daring ini saya rasa belum sih. Tapi saya dengar nih kan ada kabar-kabar mengenai tatap muka ya. Jadi kalau Ya. tatap muka saya berharap sih banyak sih. Udah sih ada prestasi-prestasi yang saya raih gitu. Oh ya Mas, terima kasih atas jawabannya Mas. Oh iya, ya Mas. Ya, permisi Mas. Itu tadi sebagian mahasiswa yang saya tanyakan. Ya, kurang lebihnya kembali ke studio. Dengan saya berjumpa lagi.
Baik pemirsa, itulah informasi tadi yang saya dapat sampaikan. Saya Sabiullah, izin pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.